Selamat pagi semuanya. Welcome to Alpha Omega Church. Berapa Bapak yang siap diberkati pada pagi hari ini? Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama? Here we go. Boleh bertepuk tangan bersama? Here we go. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Kemudian percaya tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu amin, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang percaya dipegang Tuhan bagi hari ini. Terbatalkan berkat-Mu turun atas. Yang percaya amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Oh, yang terima ini pagi hari ini, come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Sebab tangan-Mu besar kejayaan-Mu selalu menopang, selalu pegang erat tanganku. Engkau yang pegang erat hidup kami Tuhan. Bersama kami merayakan sempurna-Mu bagi kami Tuhan. Tak berkesudahan yang menyaksikan ini pagi hari ini. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Sebab tangan-Mu besar kejayaan-Mu selalu menopang, selalu pegang erat tangan. Oh, yang percaya ini boleh kasih sorak-sorai yang luar biasa bagi hari ini. Amin. Tangan-Mu penyedia buat kami Tuhan. Engkau sempurna, setiap hari sempurna. Kemudian percaya bersama. Di setiap langkahku ya, tersedia petunjuk-Mu. Di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Yang percaya Tuhan penyedia. Sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna. Amin. Hari ini dan selamanya lihat guru
burung di udara, bunga-bunga yang di padang salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga di padang salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Peliharaku sempurna Tuhan, di tiap langkahku tersedia tunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami percaya. Amin. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga padang salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Boleh bersama-sama Tuhan kami merayakan Kau penyedia sempurna hidup kami Tuhan. Gak satu hari pun Kau melewatkan kami Tuhan. Setiap waktu penjagaanmu sempurna buat kami. Yang percaya bersama, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna, Dia sempurna ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga di padang dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Kami percaya sempurna Tuhan. Semua yang merayakan Dia bagi hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biar lagu ini boleh jadi doa kita bagi hari ini, bagi keluarga kita, bagi masa depan kita. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and keep you peace. Kalau Anda percaya ini, yes God.
Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Yang merespon ini boleh katakan amin, amin. Amen. 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 Oh, we sing amen to your promises. Amen. 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 Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, we sing amen, amen, amen. 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 Come on, kalau ini doa Anda pagi hari ini. Kami pegang janji-Mu. Yes, God. May His favor be upon you on 1,000 generations, on your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you on 1,000 generations, on your family, and your children, their children. Come on, call ini doa kita pagi hari ini. May His favor be upon you on 1,000 generations, and your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you on 1,000 generations, and your family. Beside you, all around you, and within you, He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your dream. He's with you, He's for you, He's for you, He's for you. Tuhan ada bagi kita pagi hari ini. Dia bagi keluarga kita pagi hari ini. Amen. Amen. If you believe it. Oh, yang percaya doa ini boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan. Oh, I believe in you. Janji-Mu ya dalam. Engkau
percaya Tuhan, from generations to generations, Engkau gak berubah. Engkau dapat kami andalkan. Keluarga kami dapat mengandalkan Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Engkau gak berubah Tuhan, dulu sekarang selamanya. Engkau tetap Tuhan yang besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bangga punya Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, selalu ajaib. Sungguh Tuhan, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, ya Tuhan, tiada seperti Engkau, selalu ajaib, tiada seperti Engkau. None like you, perbuatanmu ajaib. Oh, Kau besar, ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari naikkan doamu, naikkan sembahmu sama Tuhan. Yang menjadi pergumulanmu, bahwa itu mah Tuhan. Dia Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Engkau lebih besar dari masalahku. Oh Yesusku, lebih besar dari takutku. Oh Kau Tuhan yang besar, lebih besar dari esokku. Yesus yang besar. Bawa doamu sama Tuhan pagi hari ini. Oh, Engkau mendengar, Engkau peduli. Wajahmu terarah bagi doaku, Tuhan. Engkau andalan bagi jiwaku, Yesus. Kasih tahu hati kita pagi hari ini, Yesus kita besar. Kasih tahu roh kita pagi hari ini, my God is great, my God is great. Kasih tahu pikiran kita pagi hari ini, my God is great. Yes,
Biar hati kami mengagumi Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah kami, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. We honor you God. Biar setiap lidah mengagumkan Engkau pagi hari ini. Oh, kami kagum hormat. We honor you God. Your glorious presence. Kau Allah yang layak dipuji. Buat kami mengagumi Kau Tuhan, lagi dan lagi Tuhan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh God, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Kau Allahku, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, you deserve it. You deserve it. Engkau Tuhan yang mengagumkan, karena perbuatan dan karya Tuhan yang besar bagi kami, yang tidak pernah kami bayangkan, tapi Tuhan melakukan itu bagi kami semua. Amin. Engkau telah naik ke atas kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Ya. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Amin. Sementara kita menyiapkan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roti dan cawan ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus. Dia telah naik ke atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita semua. Dia naik ke atas kayu salib supaya darahnya yang tercurah, bilur-bilurnya menolong kita semua. Saya yakin kita semua punya pengalaman dengan tubuh dan darah Tuhan. Come on. Kita semua punya pengalaman dengan penebusan Tuhan dalam Amin. hidup kita. Dan mari kita mau mengingat dan bersyukur buat anugerahnya yang besar. Yes God. Haleluya, haleluya, haleluya. Sementara kita mengangkat roti, kita mengaminkan firman Tuhan. Roti yang kita pegang bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Haleluya. Makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.
kembali, supaya hati kami boleh dibangkitkan, Yeah. dimotivasi kembali, Yeah. diingatkan agar kasih yang besar telah menebus hidup ini Amen. untuk menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan. Yeah. Terima kasih. Apapun yang menjadi tantangan kami, yakinkan kami. Kemenangan Tuhan lebih besar dari semua pergumulan kami. Amen. Sementara kita mengangkat cawan, kita aminkan firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang atasnya kita naikkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Haleluya. Dalam nama Nama Tuhan Yesus kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dengan mengangkat tangan kita bersama-sama, kita menaikkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau patut ditinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sementara kami bersyukur, Engkau juga mendengar permohonan doa. Setiap anak-anakmu yang sedang berdoa untuk pergumulan mereka, Engkau ada di sini ya Tuhan mendengar kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin Tuhan menjadikan hidup kami berarti di tengah dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kami boleh mengerti tujuan Tuhan dengan hidup kami. Haleluya, kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sebentar berbicaralah kepada kami semua. Tuhan sediakan hati kami untuk menjadi tanah hati yang baik. Roh Kudus akan menolong supaya kami semua boleh mengalami hadirat Roh Kudus dan firman-Mu boleh tinggal di hati kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah dari pagi hingga siang nanti. Ya Tuhan, semua tim praise and worship, Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan Amen. kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel, online ataupun onsite sesuai persetujuan komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat kalian yang adalah anak usia 0 sampai 12 tahun, atau untuk Anda yang memiliki anak, saudara, atau keponakan usia 0 sampai 12 tahun, kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Bakalan seru banget, kita akan nyanyi bersama-sama, kita akan dengar pesan yang membangun kehidupan kita semua, dan ada show yang super seru. Ini akan kita adakan di hari Minggu, tanggal 24 Maret, jam 4 sore di Main Hall AOC Darmo Permai Utara. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor-nomor di bawah ini. So please mark your calendar, set your alarm, get your kids over, atau kids ajak orang tua kalian untuk antar, dan jangan sampai kelewatan waktu yang super seru dan menyenangkan ini. Sampai jumpa di tanggal 24 Maret jam 4 sore. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Keren ya mereka, perempuan tapi punya achievement yang membanggakan. Bisa liburan,
ketemu orang-orang penting, bisa kerja, hasilin sesuatu. Aku, apa achievementku? Mama, ayo pulang, makasih udah jemput. Udah pulang adek? Udah selesai ya kelasnya? Yuk nak, kita pulang yuk. Oh, beli jajan apa habis ini? Ya Tuhan, masa aku bakalan gini terus sih? Good morning. Good morning. Terima kasih Tuhan, kalau saya masih boleh melayani dengan sukacita. Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Sekali lagi di Alpha Omega Church diingatkan bahwa kita tidak dipaksa untuk memberi, tapi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk semua berkat yang telah Dia berikan bagi kita. Kita yakin Tuhan yang telah memelihara kita, Dia senang dengan setiap persembahan yang kita bawa dengan rasa syukur. Dan setiap persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk visi misi Alpha Omega Church untuk menjembatani jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan rasa terima kasih. Dan saat ini merupakan saat yang baik bagi kami untuk membawa persembahan kami. Kami ingin melakukannya sebagai rasa syukur. Dan kami juga ingin menabur benih-benih yang kami yakin akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin pula ya Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia, tapi dapat kami juga kembali membawa kepada Tuhan buah-buah dan hasil-hasilnya. Terima kasih Tuhan memberkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara bisa menggunakan nomor rekening yang ada ataupun QRIS, juga mesin edisi yang ada di lobi. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di bulan ini kita akan sama-sama terus diajak untuk membahas tentang significant life, hidup yang berarti, ya, hidup yang berarti. Di bagian yang pertama ini, di minggu ini kita akan membahas tentang dipromosikan Tuhan, dipromosikan Tuhan.
Ya, dan pasti semua kita adalah orang-orang yang suka dipromosikan. Dari pekerjaan kita yang biasa, kedudukan atau level kita yang biasa, kalau kita dipromosikan lebih tinggi, kita tentu akan lebih senang. Tetapi kita juga diingatkan bahwa promotion come with responsibility. Jadi promosi itu selalu meminta atau disertai dengan tanggung jawab. Tidak mungkin kita dipromosikan dengan tanggung jawab yang lebih berkurang. Betul bukan? Dipromosikan gajinya saja. Tidak mungkin kita dikasih gaji 2 kali lipat tetapi dengan pekerjaan yang lebih ringan. Itu berarti diambil jadi mantu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita semua mesti memikirkan itu. Nah, tanpa kita sadari, kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang dipromosikan. Dan kita diminta untuk mempromosikan sesuatu. Ya, kita sekarang ini di zaman yang sering kita mendengar istilah atau kata endorsement. Mungkin bagi yang tua-tua kita tidak terlalu familiar dengan kata endorsement. Saudara-saudara, di-endorse, artinya kita itu diberi sesuatu, barang, lalu kita diminta untuk mempromosikan. Ada kawan-kawan yang dia cerita tentang makanan Pakistan. Wah, ini menarik. Ya. Lalu yang lain mencoba. Nah, dia sudah menjadi salah satu endorsement. Ya, endorse makanan. Mungkin saudara kenal Reel, Instagram, TikTok, ya. Di situ seringkali kita lihat, orang ini kasih tahu ada tempat wisata baru. Wah, ini minggu depan mesti pergi ini. Makanya terus saya lihat bangkunya lu kosong. Karena mana dia pergi ke wisata baru itu. Nah ini memang tantangan buat gereja ini. Nah, saudara-saudara, ada juga yang begitu. Dia cerita tentang makan dimsum yang enak, murah, sepuasnya. Katanya umur yang 70 tahun bisa makan gratis lagi. Ya, di satu tempat gitu. Terus saya pikir, wah ini jangan-jangan basin semua gitu. Jadi lebih baik tidak didatengin. Nah, tapi paling tidak dia sudah menjadi yang disebut brand ambassador. Ya, brand ambassador. Sebagian orang mungkin berkata begini, aku ini tidak punya kelebihan apa-apa, ya, aku tidak mengerti itu, aku bukan orang main sosmed, ya, ngapain? Apa itu brand ambassador? Tidak ada hubungannya dengan diriku. Saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan Son of Praise, beberapa tahun cukup panjang, dia itu diberi keyboard Yamaha. Ya, Yamaha, keluaran terbaru dan kelas level yang tertinggi. Nah, tujuannya supaya ini bisa dipakai dalam pelayanan. Tapi dengan harapan juga kemana-mana pergi sambil bawa nama Tuhan yang terutama, lalu nama Yamaha ikut di belakangnya gitu. Endorse, ya, endorse. Ya senang juga saudara, dapat gratis. Kalau misalnya ada lagi merek-merek lain, monggo saudara. Kita tentu dengan senang hati menerimanya. Nah, tanpa disadari, sekali lagi kita semua suka dipromosikan dan mempromosikan. Ada yang sudah pernah naik kapal pesiar, lalu dia pulang dongeng luar biasa. Terus yang lain cepat-cepat cari. Di aplikasinya, dicariin semua gitu. Ada enggak ya naik kapal pesiar yang buy one get three gitu. Kan enak itu ya, buy one get three gitu. Waduh, beli satu dapatnya yang ikut three. Ini bisa three ningse, three siapa gitu. Nah ini, semua suka dengan begitu. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan sedikit melihat ya, akan sedikit melihat, mempelajari sedikit saja. What makes a great brand? Ya, apa yang membuat merek itu atau brand itu menjadi hebat?
Ya, saya berharap saudara-saudara sabar sedikit. Di awal ini kita melihat atau saya akan lewat saja. Dan saya harap saudara-saudara tidak bosan tapi saudara bisa happy. Ada 9 hal yang membuat brand itu menjadi hebat. Di tahun 2023 ada 10 brand yang terbaik. Di antaranya adalah Apple, Microsoft, ya, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, dan tidak ketinggalan di situ, saudara-saudara, di 2023 Sound of Praise termasuk di antaranya. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita semua sebagai orang-orang Alpha Omega Church, kita juga mesti mengerti bahwa Tuhan itu senang kalau kita bisa menjadi promosinya Tuhan. Ya, menjadi kesaksian Tuhan di dalam hidup kita. Nah, great brand, dia mempunyai ini yang pertama, tadi ada 9 hal. Yang pertama, greatness over growth. Artinya kehebatan atas pertumbuhan. Jadi hasil itu tidak mengkhianati proses. Jadi kalau prosesnya itu yang kita lewati itu wah kenceng banget, hasilnya pertumbuhannya pasti kelihatan. Ya, kita tidak bisa prosesnya itu hanya melek merem lalu mengalami pertumbuhan. Nah, itu rumput liar namanya. Ya, tapi kalau sesuatu dalam hidup ini yang ingin mengalami pertumbuhan, dia pasti melewati proses. Dan prosesnya hebat juga. Yang kedua, social media savvy. Artinya paham sosial media. Karena sosial media ini sekarang dipakai untuk marketing dan customer service. Yang ketiga, a focus on a primary customer promise. Jadi mengutamakan janji-janji terhadap pelanggan. Tidak ada kata sorry, maafkan, ini terlambat, nanti dikirim lagi 2 hari, tidak ada. Ya, tapi kita perlu menjadi orang-orang yang menepati janji terhadap customer. Apple itu menjanjikan privacy kepada customernya. Dan itu yang dia jaga dengan baik. Yang keempat, ability to communicate, authenticity and earn trust. Kemampuan mengkomunikasikan keaslian dan mendapatkan kepercayaan. Jadi, saudara mungkin melihat ya, di Instagram itu banyak orang jualan. Koper harganya 310.000 atau 299, ya kan? Semua itu dibikin 299. Tapi kita disuruh beli dan transfer dulu. Ada yang mau? Pasti kebojok. Iya kan? Nah ini, tetapi ini justru mengingatkan kita, utamakan janji kepada pelanggan dan kita perlu mengkomunikasikan keaslian dan mendapatkan kepercayaan. Nah, mereka yang lewat aplikasi-aplikasi yang benar, mereka kalau sampai melakukan hal yang tidak betul, uangnya tidak dikasih. Tunggu kita merespon dulu. Luar biasa. Ya, saudara-saudara. Jadi kita perlu bisa mendapatkan kepercayaan. Dan Amazon itu luar biasa. Dia menjanjikan kirim dalam 2 hari akan sampai. Di seluruh Amerika itu kalau dia menjanjikan dan betul 2 hari sampai. Yang kelima, a clearly articulated business model. Model bisnis yang diartikulasikan dengan jelas. Fokus pada target audience. Jadi kebutuhannya apa, nilainya bagaimana, dan apa yang tidak mereka sukai. Nah ini dipelajari. Dan yang keenam, brand consistency and delivery of promise. Konsistensi merek dan menyampaikan janji. Ya, konsistensi merek dan menyampaikan janji. Artinya dia secara konsisten, dia tidak merubah-rubah merek. Brandnya itu terus.
Karena itu yang dia pasarkan untuk mendapat target market yang sebenarnya. Dan yang ketujuh, prioritizing visual branding. Jadi mengutamakan branding visual. Jadi misalnya kita lihat ada apel yang tergigit. Itu artinya, oh ini brandnya dari Apple. Handphone kah, laptop kah, komputer kah? Betul bukan? Kalau kita melihat ada simbol atau brand segitiga tengahnya merah, oh ini pasti AOC gitu. Jadi orang sudah tahu gitu, saudara-saudara. Ya, mengutamakan. Jadi eye catching bisa cepat ditangkap oleh orang dan diingat. Yang kedelapan, customer relationship building, membangun hubungan pelanggan. Respon dan bisa tanya jawab, bisa memberi informasi dan mau menerima saran. Ini ya, yang kesembilan, yang terakhir, agility, artinya kelincahan. Mampu menghadapi perubahan dan cepat menyesuaikan. Dunia ini berubahnya luar biasa. Ya, seperti berubahnya dunia politik. Hari ini saling memaki, tahu-tahu besok sudah gandengan bersama-sama. Nah itu, saudara-saudara, jadi kalau kita tidak cepat, tidak mempunyai kelincahan di sana, kita tertinggal. Ya, kita tertinggal. Nah, saudara-saudara, ini bukan pembahasan yang utama, tetapi ini hanya sebagai pembuka yang membosankan bagi saudara-saudara sekalian. Saudara, tetapi mari kita semua mau memperhatikan hal ini juga. Mungkin kita berkata, tidak ada kaitannya, aku ini bukan orang yang brand ambassador, aku ini bukan orang yang endorsement, aku ini bukan orang yang punya kemampuan, aku tidak terkenal. Ya, followerku cuma sedikit. Ya, aku tidak main sosmed bahkan. Ingat saudara-saudara, ini yang kedua. You are endorsed. Kamu itu orang yang di-endorse. Artinya kamu itu orang yang diberkati. Ya. Endorse itu artinya diberkati. Nah, ini kabar baiknya bagi kita semua. Terkenal, tidak terkenal, main sosmed atau tidak. Ini kita adalah you are endorsed. Anda semua di-endorse. Yesus endorse Anda dan saya menjadi brand ambasador kerajaan sorga. Ini yang kita mesti tahu. Bangga enggak kita? Senang enggak kita? Menikmati enggak kita ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ini kata-kata Rasul Paul. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Mari. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rasul dia mengatakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Ini bukan hanya untuk Rasul saja. Dia menyebut untuk dirinya, tapi dia ingin memberitahu bahwa kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Dan dia berkata dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rasul menggunakan kata-kata yang sederhana untuk menjelaskan tentang dirinya dengan tujuan kita mesti tahu bahwa Tuhan memanggil kita, Dia menjadikan kita utusannya untuk membawa pendamaian yang telah disediakan oleh Tuhan melalui Yesus kepada semua orang. Tidak ada hidup Kristen yang boleh tinggal diam, karena kita adalah utusan-utusan Kristus. Tidak bisa kita tinggal diam. Dari tindakan kita,
dari cara berbicara kita, dari mimik kita, ya. Saudara-saudara, orang sudah bisa tahu bahwa ini anak Tuhan. Ya, ini anak Tuhan. Haleluya. Nah, kita kenal yang disebut dengan duta besar Jepang, duta besar Belanda, duta besar Singapura, duta besar Australia, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu represent negara mereka. Mereka mempresentasikan negara mereka, menyampaikan tujuan negara mereka. Sama halnya dengan Rasul Paul dan kita semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita mempresentasikan Kristus di tengah dunia ini. Membawa pesan pendamaian. Membawa pesan pendamaian. Oleh sebab itu, kita juga disebut sebagai influencer for Christ. Telegram for Christ. Brand ambassador for Christ. Haleluya. Tuhan mempromosikan Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Kita ucapkan sama-sama kalimat ini. Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Saudara-saudara, yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita jadi ambasadornya? Ya, menjadi brand ambasadornya. Karena banyak orang salah fokus, gagal fokus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-12. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Mari. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Ada banyak orang di dunia ini hanya bangga dengan hal-hal lahiria. Ya, kita juga mesti bangga. Di antara kita ada yang disebut Crazy Rich Surabaya. Wah, ya kan? Saudara-saudara, dan hampir semua di sini Crazy Rich Surabaya. Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya bangga dengan sebutan menjadi orang-orang yang lebih secara jasmani, tetapi batiniah kita kosong. Kalau kita mendengar Tuhan memberkati Abraham menjadi lebih kaya dan makin kaya dan sangat kaya, ini bukan hanya domba ternaknya yang bertambah banyak, tetapi Abraham makin yakin bahwa keturunannya akan menguasai bumi dan keturunannya akan menjadi berkat. Jadi bukan hanya melihat banyaknya yang kita punya, tetapi dia makin berakar, makin tahu bahwa dia bisa menjadi berkat. Semua bangsa di dunia ini akan mendapat berkat dari keturunan Abraham. Oleh sebab itu saudara-saudara, menarik sekali Google memberitahu, orang kaya meninggal, orang kuat meninggal, orang hebat meninggal, orang cantik akan menua lalu meninggal, orang cakep akan menua dan juga akan meninggal. Hikmatnya, jangan hanya fokus pada hal jasmani, karena waktu kita meninggal yang diperhitungkan adalah yang rohani. Ayatnya mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab semua perbuatannya akan mengikut menyertai dia. Bukan berapa banyak, berapa ton emasnya, bukan. Saya sempat mendoakan keluarganya Guan Lu, kalau ada yang kenal Kapasan dulu. Ya,
Saudara-saudara, di daerah Sawaan sana, dia terbaring sakit. Di sebelahnya itu lemari besi tinggi banget. Lalu dia sendiri yang ngomong, di dalam situ itu berapa kuintal emas batangan. Tapi kalau aku sakit gini, itu tidak berguna buat aku. Saudara-saudara, dan dia tahu kalau dia mati ya ini ditinggal. Tidak mungkin ikut masuk peti mati. Andai kata ikut masuk juga tidak akan menolong apa-apa. Hanya menambah berat saja. Saudara-saudara, nah kita semua Kristen bukan Kristen. Sering kita hanya fokus terhadap siapa yang lebih hebat, lebih kaya, lebih cantik, lebih cakep. Itu bukan hal yang salah. Tetapi jangan sampai kita lupa. Di saat kita meninggal, yang diperhitungkan adalah hal-hal yang rohani. Puji Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau kita menjadi brand ambasadornya? Supaya melalui hidup kita, orang juga mulai memikirkan dan memperhitungkan hal-hal yang rohani. Karena kita mempunyai perbedaan. Kita bukan hanya fight, kita bukan hanya bekerja, kita bukan hanya rajin, kita bukan hanya semangat untuk hal-hal jasmani, tetapi kita juga memikirkan dan memperhitungkan dan mau terlibat melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang rohani. Puji nama Tuhan. Kemudian, karena Tuhan mendamaikan dosa kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Ya. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan saudara-saudara. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Setiap ayat Alkitab yang kita baca, mesti kita terima menjadi kata-kata untuk diri kita. Supaya kita tidak salah. Ayat ini mengatakan Tuhan mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita semua. Kata didamaikan itu artinya exchange, barter. Kalau kita kasih uang 15.600.000, kita dapat $1.000. Exchange. Nilainya sama. Ya, saudara-saudara, barter, tukar barang. Kalau zaman dulu dia bawa 1 tandan pisang, dia tukar dengan sepotong kayu, karena dia butuh kayu. Atau yang lain, dia pergi ke sebuah toko, dia bawa jagung 1 karung, dia tukar dengan apa? Kursi yang dia butuhkan. Nah, barter, ya. Ini gambaran di masa yang lampau. Saudara-saudara, kalau kita keluar uang 50.000, kita ingin tukar dengan barang yang nilainya juga 50.000, betul bukan? Kita tidak mau kita bayar 50.000 lalu kita diberi barang yang value-nya, nilainya hanya 5.000 saja. Ya, kita merasa rugi. Ya, dan banyak engkong-engkong dan taji-taji yang kalau nawar barang itu sampai notok sekali. Ya, orang menawarkan 10.000, dia bilang, wah masa 10.000, 3.000 saja ya. Gitu. Orangnya langsung mau diludahin, mau dimaki itu bagaimana gitu ya. Saya sendiri pergi ke Batu, masih naik lagi ke atas, Cangar sana ya. Terus saya lihat kok ada alpukat bagus-bagus gitu. Terus saya tanya sama dia, berapa ini sekilo? 40.000.
Terus saya ingat loh, ini lah hoki gitu. Hoki 40.000. Lah ini di desa banget 40.000, ini nggak salah tak gitu. Tapi saya tahu, saya tahu kulaannya berapa. Ya, tapi saya mengerti juga, ini orang hanya ingin dapat uang 20.000. Lebihnya, ya sudah saya ganti aja beli sekilo dicoba gitu. Dan melatih hati kita. Ya kan? Satu waktu saya ketemu orang yang naik sepeda bawa 2 keranjang besar. Saya tanya, Pak, berapa ini Pak, apokat? Dia bilang 10.000 tapi Bapak ambil semua. Wah itu kan kayak apa ini, tidur pakai apokat gitu. Tidak mungkin juga kan ya. Saya mau bagikan saudara-saudara pergi wisata tadi. Jadi tidak bisa bagi. Nah ini, saudara-saudara sekalian, jadi kita semua tidak mau rugi. Ya, kita mengerti. Dan ingat saudara-saudara, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kalau kita ditukar, di barter, nggak cocok. Nggak cocok. Ya, harga kita tidak pantas, tetapi oleh Tuhan dipantaskan. Dosa kita tidak diperhitungkan, kejelekan kita tidak diperhitungkan, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Tetapi Dia ingin ini. Ayo kamu jadi brand ambasadorku. Haleluya. Supaya melalui hidupmu orang tahu bahwa mereka yang berdosa bisa didamaikan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus membayar dengan harga penuh, bahkan lebih. Ya, untuk kehidupan kita yang penuh kesalahan, penuh pelanggaran, dengan harga yang super mahal. Dia tebus kita. Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan buat dunia ini. Sekali lagi kita ucapkan kata-kata ini saudara-saudara. Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Tuhan mempromosikan kita supaya kita bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu your job is not purpose. Pekerjaanmu itu bukan tujuan. Pekerjaanmu bukan tujuan. Kalau dulu kita sering dengar anak-anak tanya sama papanya atau papanya pamit pergi. Anaknya tanya, "Papa kemana?" gitu. "Oh, papa pergi cari makan." Tapi kalau sekarang sudah enggak usum cari makan. Sekarang itu ngomongnya, "Papa kemana?" "Papa cari duit." Ya, tapi kalau cari makan itu kan cuma berapa? Mau makan paling mahal berapa? Ya kan? Nah, tapi kalau cari duit ini non-limit, unlimited. Tidak ada batasnya. "Papa pulang sudah dapat berapa?" gitu. "Wah, baru sedikit." Loh, 2 miliar itu masih sedikit. "Iya, masih sedikit. Job targetnya 1 triliun." Gitu. Lain lagi. Saudara-saudara sekalian, ingat. Becoming Christ ambassador is your purpose. Menjadi utusan Kristus itulah tujuan hidup kita. Yang ibu rumah tangga, purpose kita jadi brand ambasador Yesus. Yang kerja di kantoran, purpose kita, tujuan kita menjadi brand ambasadornya Kristus. Yang kerjanya sales, purpose kita adalah menjadi brand ambasadornya Yesus. Yang punya perusahaan, yang punya toko, yang kerja online, yang profesional sekalipun, purpose kita adalah menjadi brand ambasadornya Kristus. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mungkin follower kita banyak. Great sosmed. Purpose kita adalah brand ambasadornya Yesus.
Pernikahan kita bukan end purpose. Ada orang berpikir asal aku sudah menikah. Ada yang berpikir asal aku sudah punya anak. Purpose kita adalah menjadi brand ambasadornya Yesus. Sekali lagi, your job is not the purpose. Becoming Christ ambassador is your purpose. Haleluya. Seorang yang hobi basket, Jonathan Isaac. Dia bintangnya Orlando Magic. Ini luar biasa. Saudara tahu orang ini datanya di tahun 2023, gajinya dia per tahun itu 270 miliar. Jadi kalau itu target saudara, jadilah pemain basket. Ya. Kalau bisa. Dan kontraknya masih beberapa tahun. Jadi kalau mencapai triliun masih bisa. Tetapi apa yang dia ucapkan ketika di interview? Dia mengatakan ini, I want my NBA career to just be a platform for Christ. Aku mau karir NBA aku itu menjadi platform untuk Kristus. Kalau aku bisa mencapai karirku makin tinggi di NBA, targetku, purposeku adalah menjadi platform untuk Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Jadi saudara-saudara, bukan hanya sukses, tapi hidup berarti, significant life, hidup berarti, significant life. Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Nah, satu lagi, Darrell Green. Dia dari NFL Hall of Famers. Ini pemain football kalau di Amerika. Footballnya Amerika itu hanya ditendang satu kali, bolanya lonjong, lalu dikejar. Dikejar, ditangkap, dia dikeroyok orang banyak, lalu lari lagi, dibawa, dilemparkan masuk ke dalam golnya. Tujuannya itu, kalau Indonesia mungkin tidak tertarik. Tapi saudara tahu ini di Amerika ini besar banget, kantor bisa tutup, ya semua bisa tutup hanya untuk pertunjukan ini. Itu luar biasa. Ya saya sendiri baru tiba di New York, lalu teman pendeta di sana bilang, Pak ini jangan sampai kelewatan Pak. Dia bilang, saya pikir apa ya? Kita mesti pergi loh Pak, nanti pulangnya agak malam. Saya pikir penting banget gitu. Ternyata kita pergi sampai di tengah kota. Ya, di tengah kota ada stadion yang besar. Dia bilang, ini Pak pertunjukan luar biasa gitu. Saya duduk di situ orang puluhan ribu. Teriak-teriak, sorak-sorak. Saya pelungu gitu. Karena saya tidak mengerti. Ini mainnya bagaimana gitu ya kan. Ditendang satu kali, dikejar, ditangkap, dikeroyok, lari lagi. Itu sudah sangat istimewa. Saudara-saudara, orang ini tentu dari satu prestasi ke prestasi yang lain, sampai dia bisa mendapat award begitu banyak. Dan apa yang dia katakan? Football is good, is great, but people need to know about Jesus. Ya, hebat. Dia bilang, oh football itu luar biasa, hebat. Tetapi orang perlu mengenal Yesus. Itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hidup ini bukan hanya sukses, tapi hidup yang berarti. Tuhan mempromosikan hidup Anda, supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah bagi dunia. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi, Tuhan mempromosikan hidup Anda, supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Haleluya. Nah, yang kedua, bukan aku lagi. Ini, bukan aku lagi. Ini yang mesti kita lakukan dan kita terima. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15.
Kristus telah mati untuk semua orang. Kita ucapkan sama-sama, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini sekarang bukan tentang siapa kamu, tetapi ini tentang siapa Tuhan. Haleluya. Not because who you are, but because who God is. Dia yang mempercayai kita waktu kita belum dapat dipercaya. Dia mempercayai kita waktu kita bukan siapa-siapa. Dia mempercayai kita waktu kita bukan influencer yang besar. Dia mempercayai kita waktu kita bukan atau belum bisa melakukan apa-apa. Itu Tuhan kita. Oleh sebab itu, Dia minta kita menjadi ambasadornya Kristus, menjadi utusannya Kristus. Haleluya. Saya senang Tuhan memanggil murid-muridnya dan Dia berkata, kamu ikut aku menjadi penjala manusia. Jadi semua orang yang dipanggil untuk ikut Yesus, kalau kita adalah pengikut Yesus, kita mesti menjadi penjala manusia. Pekerjaan kita hanya platform untuk kita mengumpulkan orang dan kita bawa berjumpa dengan Yesus. Kegiatan-kegiatan kita selalu kita menampilkan Kristus untuk menyatakan kepada dunia ada kabar anugerah yang juga bisa mereka alami. Puji nama Tuhan. Seorang lagi, Brock Purdy. Ya, Brock Purdy. Dia sangat terkenal sekali di football di dunia ini. Saudara-saudara, dan followernya sampai 1,3 juta. Dan waktu dia diinterview, dia mengatakan apa? Don't hold too tight unto your life or job, but make sure your identity is in Jesus. Jangan genggam hidupmu, kerjaanmu terlalu erat. Pastikan identitas kita di dalam Yesus saja. Ya, puji Tuhan. Jadi dia bisa melupakan. Dia tidak menganggap semuanya itu adalah aku. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku itu jauh lebih penting. Dan Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia ini. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, supaya kita bisa menjadi duta Kristus, menjadi ambasador Kristus. Do things out of love. Lakukan segala sesuatu dengan motivasi kasih. Kasih Kristus harus menjadi motivasi dari semua aktivitas kita. Haleluya. Pelayanan kita, ya, apa saja, pekerjaan kita, kemana saja kita pergi, aktivitas kita sehari-hari mesti keluar dari motivasi kasih Kristus. Puji Tuhan. Saat kasih Kristus memotivasi kita, kita membawa cerita anugerah, perdamaian dengan Tuhan kepada siapa saja, di mana saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu membangkitkan pengalaman kasih Tuhan. Saya percaya kita semua di sini, semua kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Pasti. Orang tua saya, dia mengalami kasih Tuhan. Di usianya 23 tahun, dia hampir mati. Kawannya yang dia tolak terus, dia tendang dari tokonya. Dia bilang, aku datang ke Indonesia bukan untuk Yesus, tapi aku datang ke Indonesia untuk kerja dan cari uang. Tapi temannya terus mendekati dia. Sampai di usia 23 tahun,
Lalu dia tertimpa sakit yang tidak ada harapan. Temannya cerita, ini saatnya kamu perlu Yesus. Saat itu dia sudah istilahnya teluk, angkat bendera putih. Dan dia dibawa sama temannya pergi ke gereja. Hanya di ibadah pertengahan minggu. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Sejak itu hidupnya berubah. Dia tidak pikir duit lagi. Tokonya hanya dijual terus barangnya. Uangnya dibawa untuk pergi kabar Injil, saksi. Di mana-mana, di kampung-kampung. Dia ingin semua orang mengenal nama Tuhan. Satu hari, Papa saya dengan saya berdua kita pergi ke Pandaan. Kalau ada saudara-saudara yang hobi kambing di Pandaan, tahu Depot Makmur. Di seberang Depot Makmur itu ada sebuah gereja di sana. Dia ajak saya berhenti di gereja itu. Lalu ketika kita ketuk gereja itu, muncullah seorang anak yang usianya sama dengan saya. Waktu itu saya sudah di SMP, mau ke SMA. Dia keluar dengan 2 tongkat, kakinya hanya sebesar tangan, kiwir-kiwir lagi. Dia buka pintu, saya lihat, saya tahu ceritanya. Begitu saya ketemu orangnya, saya memberi salam. Saya keluar pergi ke sebelah gereja, tanah kosong, di situ saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu, kakiku seperti ini hari ini. Tapi karena kasih-Mu, aku boleh seperti sekarang. Dan di bawah matahari terik, saya bilang, Tuhan, hidupku hanya untuk Engkau. Oleh sebab itu ketika saya di usia 23 tahun, di tahun 75, saya bukan tidak menikmati pekerjaan, saya menikmati pekerjaan. Sampai saya terus mendapat kesempatan, sampai 100 kali UMR pada waktu itu. Di tahun 75, dengan gaji 1,5 juta, sedangkan orang lain UMR hanya di 125.000. 150.000. Tapi saya bilang, tidak Tuhan. Aku tahu ini nilai banyak. Tapi kasih-Mu lebih besar dari ini semua. Saya yakin kita semua punya pengalaman kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau membangkitkan pengalaman kasih itu. Supaya terus memotivasi kita. Kalau kita kerja, kita sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, siapapun kita di tengah keluarga kita, atau kita dalam pelayanan, mari kita mau membangkitkan motivasi kasih Tuhan. Kita tidak pandang kanan kiri kita. Wah, dia menjengkelkan, dia merepotkan, dia maksa aku, dan lain sebagainya. No, kasih Tuhan yang membuat aku ingin melakukan ini semua. Sampai di tahun 90-95 orang tua saya sampai memberitahu saya, kamu jangan menghabiskan semua. Karena dia tahu, tidak ada sedikit pun yang saya tahan buat diri saya. Dia ingin supaya keluarga saya, anak-anak saya bisa melihat bahwa melayani Tuhan itu kemuliaan. Saya baru sadar, wah iya.
Saudara, saya ingin mengajak kita semua Yesus mati di kayu salib untuk kita, cintanya diberikan. Dia menebus kita yang sebenarnya tidak cocok harganya. Dia ingin supaya hidup kita berarti. Lakukan segala sesuatu out of love. Keluar dari kasih, bermotivasi kasih. Satu hari, Colin, anaknya Pastor Elia, dia bertanya, Dad, kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau manusia itu bakal nakal, jahat? Tapi Tuhan tetap menciptakan manusia dan bahkan mau mati untuk manusia. Lalu dedinya menjelaskan, seperti orang tua kepingin punya anak. Dia tahu punya anak itu tidak gampang. Nanti makannya rewel, bandel, tidak denger-dengeran. Ada saja bantah. Tapi dia tetap mau punya anak karena apa? Dia mau menyintai anaknya. Demikian juga Tuhan. Dia menciptakan kita semua karena Dia menyintai kita semua. Tahun 2024 ini, saudara-saudara, pastikan, tetapkan, Tuhan mempromosikan hidup saya, dan saya mau mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Berapa banyak dari antara kita yang mau supaya hidup berarti, significant life ini bisa terjadi dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin ada di antara kita yang mimpi kita sedang mati. Kemauan kita, desire kita melemah. Ingat, Tuhan akan memastikan tujuan hidupmu. Tuhan akan mengadakan kebangunan, revival yang dahsyat bagi kita semua. Di waktu dekat ini Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi Anda. Seperti Tuhan membuka pintu penjara bagi Petrus di tengah malam, di kegelapan. Tuhan bisa buka pintu bagi kita. Apapun bisnis, usaha, pekerjaan yang Anda lakukan di waktu dekat ini, Tuhan akan memberi keberhasilan karena Dia membukakan pintu itu bagi kita semua. Tuhan akan membuat peningkatan secara jasmani, rohani. Tuhan membuat hidupmu berarti, significant life. Haleluya. Haleluya. Dia akan mengadakan revival untuk setiap keluarga, untuk kerohanianmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Karena Roh Kudus yang diam dan ada di dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Dengan mengangkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya, haleluya. Besar Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Terimalah perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Terimalah revival yang dibuat Tuhan, kegerakan, breakthrough, terobosan yang Tuhan lakukan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya, 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 haleluya. Tiada seperti Engkau. Kami menyambut Engkau ke dalam hati kami, ya Tuhan. Roh Kudus, kuasailah diri kami. Kerjakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah sesuatu supaya hidup kami menjadi berarti. Seperti Engkau menjanjikan kepada Abraham, demikian juga janji-Mu buat kami umat-Mu. Dan kami mau menyambut pesan Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Supaya di mana saja kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh menjadi ambasador Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Berapapun besar tantangan yang kami hadapi, ingatkan ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Dan Engkau sedang bekerja buat kami semua. Tiba saatnya umat-Mu akan pulang dengan menandakan tangan kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Wajah Tuhan diarahkan kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh umat-Mu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan umat-Mu dari malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Sehingga membuat hidup kami menjadi berarti. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, diberkati dengan berkelimpahan dan mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sampai minggu yang akan datang.